Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ya. Oke. Berikut ini ya. Mudah-mudahan selesai dalam 1 jam. Jadi kita tidak terganggu waktu asar ya. Mungkin lewat-lewat sedikit karena saya telat masuk 8 menit. Ini adalah kuliah emergency medicine, blok emergency medicine yang kedua dengan kode MM2KM6 ya, K6. Topiknya adalah special consideration. Jadi ini adalah special consideration itu artinya hal-hal yang khusus ya terkait dengan asesmen atau pemeriksaan dan manajemen anak dengan trauma atau injury ya. Kemudian itu sebagai judulnya tentunya. Nah, dan kita lihat di sini ya. Bentar ya. Enggak naik nih. Ya, oke. Epidemiologinya ya. Sebenarnya kalau trauma atau injury ini pada anak ya, mungkin balik lagi kalian harus ingat batasan usia anak. Anak itu adalah berarti di luar infant ya. Jadi kalau orang atau secara terminologi children itu dinyatakan di jurnal atau di buku itu maksudnya 1 tahun ke atas. Karena kalau bayi dia bilang infant ya. Infant itu adalah di bawah 1 tahun, di atas 1 bulan ya. Oke. Itu terminologinya. Jadi pada anak-anak ya, ini laporan tahun 2016 mungkin sudah cukup tua. Setelah ini ada beberapa laporan tapi kurang terlalu banyak karena orang fokus pada COVID dimulai dari 2019. Kalau kita lihat di data sekitar 8 tahun yang lalu ya masih tetap relevan. Jadi ada lebih kurang 640-an ya ribu ya anak ya di usia sekitar 15 itu yang meninggal karena injury. Ya, injury ini bisa diakibatkan kecelakaan atau traffic accident ataupun non traffic accident ya kan. Dan kemudian 95% dari kematian ini sedihnya adalah terdapat di negara seperti kita, low middle income country. Kenapa? Karena di negara high income country atau negara maju itu tata laksananya mungkin atau deteksi dininya lebih cepat dari kita atau lebih optimal. Injury atau trauma ini ya tetap bagaimanapun di negara maju ya menjadi pembunuh utama pada anak katanya. Apa jenis-jenis injurinya? Macam-macam nanti kita lihat ya. Dari data yang tadi ya, ini juga datanya nggak terlalu baru sebenarnya sih 2010 ke bawah, tetapi ini lebih baik daripada data-data sebelumnya. Lebih kurang ya katakanlah setiap 1 anak yang meninggal itu ya sebenarnya dia survive di antara 25 anak yang dirawat di rumah sakit akibat injury itu atau dari hampir 1.000 yang dilarikan ke IGD ya. Dan belum lagi data-data di tempat praktek ya. Nah, ini kalau kita lihat negara maju ya. Kemudian penyebabnya apa? Nah, ini lihat motor vehicle. Nah, kecelakaan motor. Sebetulnya kalau kita punya data yang lebih bukan akurat, lebih rapih ya, seperti mereka ini, data kita pasti lebih takjub. Kenapa? Karena di Indonesia atau negara-negara low middle income country, itu anak 10 tahun, di bawah 13 tahun, itu rata-rata sudah di perkampungan kelihatannya ya sudah bisa pakai motor sendiri, ngelariin motor keluarganya lah, motor tetangga ya, sehingga kejadian kecelakaan lalu lintas atau trauma atau motor vehicle ini sangat besar ya. Terus lihat lagi apa jatuh ya, jadi ada jatuh, kemudian ada sufokasi atau sufokasi itu apa ya? Kecekik, nah, kemudian meninggal karena tenggelam, luka bakar, keracunan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh injury ya yang ada
di lingkungan kita sekitar kita, ya, yang biasanya ini semua diakibatkan apa? Satu, ketidakpedulian atau kecelakaan. Ketidakpedulian itu bisa akibat itu tadi, main ayunan, nggak peduli safety, jatuh, berenang nggak pintar berenang, tidak ada lifeguard, jatuh, tenggelam gitu ya, apalagi luka bakar sama keracunan. Jadi semuanya itu lebih ke arah apa? Ignoransi atau ketidakpedulian, ketidakacuhan, dan ketidaktahuan. Ya kalau namanya musibah itu ya memang naas ya, tetapi kan sejatinya bisa dicegah. Nah ini kita bisa lihat nih perbandingan antara high income, low income, sama middle. Kita kayaknya masuknya di tengah kelihatannya ya, walaupun nggak ditulis di sini Indonesia ya, low middle income. Jadi antara kuning sama merah, jadi oranye kali ya. Nah jadi itulah kira-kira gambarannya, di mana kita lihat distribusi usia ya, yang banyak trauma itu kan bisa lihat nih. Kalau anak itu berarti 1 sampai 18 tahun ya. Nah, yang tinggi itu 1 tahun, kemudian 5 tahun balita ya, karena daya keinginan tahuannya sangat tinggi. Atau 12 tahun ya, karena di mana? Di mana dia sudah mulai coba-coba pakai motor atau kendaraan lainnya ya. Itu di low middle income country ya. Nah, seperti kita lah. Kemudian perbandingan antara ini juga, ini sebenarnya gambaran digital dari grafik tadi ya. Jadi inilah kita posisinya di sini ya. Nah, kemudian yang memerlukan tindakan bedah, lihat lebih banyak bukan? Hampir sama sebenarnya kalau kita lihat di low middle income sama di high income ya. Ya enggak hampir sama. Lebih banyak dari di negara maju. Jadi artinya apa? Artinya kebutuhan untuk tindakan bedah itu akibat mungkin jenis traumanya atau lambatnya pertolongan, sehingga lebih tinggi di negara-negara seperti kita yang belum maju lah ya. Nah kemudian ini juga ini proporsi ya, ini yang jatuh ya atau trauma akibat biasanya TBI, traumatic brain injury. Kemudian ini juga jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya dibandingkan. Ini sebenarnya data-data epidemiologi ini bagus untuk kita ketahui sehingga kita bisa bandingkan sebenarnya tata laksana kita dibanding negara lain itu sudah baik atau harus ditingkatkan. Nah, kita bisa lihat ini kalau warna yang hitam low middle income ya, jadi apa? Banyak luka jaringan lunak, kemudian fraktur tinggi sekali bukan? Ya, jadi nah ini mungkin diakibatkan itu tadi safety procedure di negara kita itu memang masih belum membudaya ya. Jadi masih banyak itu tadi apa kelalaian terutama di rumah. Nah, burdennya adalah ya, ini tetap juga data dari Amerika Serikat yang tadi itu ya. Kemudian konsep. Nah, mereka sejak tahun 70-an, ini belum ada yang lahir kayak saya rasa ini ya, di tahun 70-an, konsep golden hour. Jadi first hour after injury itu segera ditata laksana. Nah, ini kelihatannya yang kurang di negara kita ya. Golden hour itu ya artinya masa emas pertolongan itu adalah 1 jam cuma, jadi first hour. Apalagi kalau anak bayi yang lebih kecil, katanya small child atau balita, konsepnya bahkan platinum half hour. 30 menit pertama itu sangat menentukan keberhasilan survivalitas. Ingat ya, 1 jam untuk anak lebih besar, di bawah anak balita itu 30 menit. Artinya kalau nanti kamu temukan kasus trauma atau injury, ya itulah golden, yang satu golden, yang satu platinum hour-nya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan secara fisik pada anak ya yang mengalami trauma ya, dengan perbedaan jenis traumanya gitu ya, dibanding dewasa juga beda, makanya di sini disebut special consideration ya. Jadi umumnya kalau pasien anak ya itu lukanya walaupun kecil katanya mungkin, tetapi sering terjadi di organ-organ proximity, katanya proximal ya. Jadi kenapa? Mungkin saja
ini disebabkan dengan intense force. Jadi penekanan karena luas tubuhnya kan kecil ya. Jadi organ injury itu umumnya di daerah proximity. Kemudian juga adanya rasio yang tinggi antara luas permukaan tubuh itu dengan massa. Jadi bayi, anak ya, balita sampai pre-adolescent, adolescence itu berbeda tentu permukaan atau luas permukaan tubuhnya. Makin kecil anak bayi itu banyak kandungan airnya. Jadi gampang sekali terjadi hipotermi atau gangguan elektrolit, terutama pada kondisi trauma luka bakar atau trauma injury elektrik misalnya ya. Kemudian juga kalau di dalam rongga dada atau di dalam rongga-rongga organ dalam itu organnya itu masih sangat fleksibel ya, mediastinumnya masih gampang bergerak, kemudian anatomi jalan nafas juga masih sempit sehingga gampang terjadi obstruksi atau penyumbatan. Nah, pola dari injury itu sendiri ya itu tadi kami katakan tadi bahwasanya sangat dihubungkan dengan traffic injury atau luka akibat kecelakaan lalu lintas. Apa yang kita bisa lihat di sini ya, yang kita bisa lihat di sini misalnya paling sering justru di pedestrian struck katanya. Jadi orang yang nggak ngapa-ngapa atau kita yang berjalan di pedestrian, di jalur jalan kaki pedestrian kan. Nah, inilah permasalahan utama kami kira yang terdapat di low middle income country. Ini kita tinggal di Medan. Saya tanya deh, kalian lihat nggak ada pedestrian yang baik banget? Pedestrian jalur jalan kaki kan? Baik nggak di kota kita ini? Kamu aman nggak rasanya? Sebagai orang dewasa sajalah, safety nggak kamu jalan di jalur jalan itu? Sudahlah banyak ranjau-ranjau, iya nggak? Ranjau itu apa? Banyak bolong-bolong kan? Gorong-gorong, bisa terperosok, itu juga bisa menyebabkan injury. Atau diseruduk sama motor yang nggak jelas, ya kan? Kenapa? Motornya naik ke dalam apa? Naik ke atas jalur pedestrian itu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kenapa anak ya di negara berkembang itu sangat tinggi kejadian motor vehicle struck itu di pedestrian. Kemudian juga akibat tabrakan sendiri ya, bisa karena unstrain atau restrain. Artinya apa? Safety-nya nggak pakai apa? Nggak pakai seatbelt kalau dia mobil kan, nggak pakai helm ya, tidak menaati prosedur safety pada waktu bawa motor, belum cukup umur ya. Nah, dan lain-lain. Nah, atau jatuh dari ketinggian juga tetap juga disebabkan oleh karena safety-nya tidak dikerjakan atau jatuh dari sepeda. Nah, sekarang lagi kekinian bukan jadi olahraga goes sangat populer, jadi jangan kalian pikir itu juga tidak berbahaya ya apabila tidak diindahkan kaidah-kaidah safety procedure ya. Nah, saya tidak jelaskan lagi. Ini nanti semua bisa kalian dapatkan, saya akan kasih sama ketuanya. Nah, jadi apabila sudah terjadi trauma atau injury, apa yang dikerjakan? Ya, sesuai dengan pedoman atau panduan dari Advanced Trauma Life Support, itu untuk pediatrik nanti memang ada beberapa special consideration atau hal-hal yang khusus ya. Jadi contohnya seperti ini. Pada waktu kita akan melakukan advanced trauma life support, tetap harus kita lakukan yang pertama dulu, pengenalan kegawatan ya. Rasanya harusnya sudah ada itu di bagian pediatric assessment triangle ya, atau pengenalan bayi dan anak secara impresi itu mengalami gawat atau tidak. Dilanjutkan dengan pediatric early warning system dan kemudian primary survey. Pada waktu primary survey jika terjadi henti jantung itu dilakukan basic life survey ya, BLS. Basic life survey ya dilanjutkan dalam prosedur semua upaya resusitasi, dan setelah itu pemeriksaan fisik head to toe examination dari kepala sampai ke ujung kaki, untuk kemudian masuk ke secondary survey untuk memeriksa apakah organ-organ yang lain terlibat ya. Primary survey ABCD ya, kami kira ini harusnya jadi pengulangan dari mata kuliah basic life support ya, jadi tidak ada bedanya ya pada pasien trauma atau non trauma
ya. Kemudian secondary survey. Nah, ini baru di sini berbeda antara trauma dan non trauma. Pada secondary survey, primary survey tetap dikerjakan dulu dengan komplit atau seluruhnya, baru kemudian kita lihat untuk secondary survey adalah apa? Anamnesisnya ya, dan pemeriksaan fisiknya lebih ditujukan pada pemeriksaan regional atau organ ya, berdasarkan sampel tadi atau history ya. Nah, sampel history ini adalah apa namanya, ringkasan ya, atau kok ringkasan, singkatan ya, mnemonic kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sampel itu adalah S symptom, A allergies, M medication, P past medical history, L last meal, dan event. Jadi ini adalah kata kunci atau kata apa namanya, jembatan keledai ya, mnemonic, untuk supaya kita cepat ingat ya bagaimana mengumpulkan data ini untuk secondary survey dan dilanjutkan dengan pemeriksaan organ atau status lokalis kalau kalian sudah masuk nanti di mana di kepanitraan klinik. Pediatric trauma resuscitation ya, itu juga harus diingat semua apa namanya ya, acuan nilai-nilai normal harus berdasarkan usia. Nah, inilah special atau pediatric consideration-nya. Karena kita tidak bicarakan bayi 0 sampai 1 bulan, ini bisa diabaikan. Tetapi kalau neo maksudnya ya, tetapi kalau infant, bayi apa namanya, standarnya seperti ini. Toddler itu artinya balita, preschooler, batita, preschooler itu kanak-kanak ya, dan di bawah usia sekolah, kemudian usia sekolah 5-10, dan adolescent itu atau remaja. Kemudian pemeriksaan fisik, ini kita lanjutkan dari apa? Secondary survey tadi, bukan head to toe examination. Jadi sesuai saya sebut tadi, berdasarkan organ. Mulai dari kepala ya, lihat apakah fontanel atau ubun-ubun besar menonjol atau bulging, bonjol ya, untuk mengindikasikan apakah adanya tekanan intrakranial yang meningkat. Kemudian bahkan bisa terjadi shanken juga. Shanken itu kalau dia cekung, berarti ada volume loss. Volume loss bisa disebabkan sering terjadi pada luka bakar. Ya, kemudian laserasi ya, perlukaan baik di kulit kepala ya, atau ada patah gitu ya, ada patah tulang terbuka gitu. Kemudian wajahnya lihat ada recent eyes ya, jadi ada periorbital ecchymosis. Kemudian lihat refleks cahaya, apakah ada rhinore atau ada darah keluar dari hidung. Ingat ya, rhinore itu apalagi disertai dengan recent eyes itu menunjukkan kemungkinan besar yang keluar itu bukan ingus tetapi LCS ya, LCS yang keluar ya. Hati-hati apabila ada kejadian seperti ini, tidak boleh ya kontraindikasi memasukkan nasogastric tube, yaitu tahu kan tube untuk yang menghubungkan antara hidung atau mulut ke dalam gaster ya. Jadi tidak disarankan untuk nasal karena dari rhinore, jadi dianjurkan atau direkomendasikan yang oral atau OGT, oral gaster tube ya. Kemudian leher ya, lihat apakah ada krepitasi yang menandakan kemungkinan terjadinya pneumotorak atau ada kekakuan atau ada luka ya. Kemudian dada lihatlah apakah ada deformitas, nah terutama jejas. Nah kalau anak luka terus pingsan, dia kan nggak bisa bicara ya, apalagi terdampar di pinggir jalan. Jadi yang kita bisa lihat adalah apa? Yang kita lihat adalah apakah ada jejas. Nah, juga di abdomen sangat berbahaya apabila ada jejas. Kadangkala dalam 1-2 jam pertama nggak kelihatan itu perdarahan atau blunt trauma. Jadi trauma tumpul abdomen itu nggak langsung. Kemudian back itu tulang belakang. Lihat apakah ada deformitas, adanya ecchymosis atau lebam ya, atau dia sakit atau luka kalau dipegang gitu ya. Nah, kemudian daerah perineal juga untuk laserasi. Perineal itu di sekitar anus. Ini untuk pada kasus-kasus sekarang ini sudah mulai banyak
ya. Jadi ada child abuse, ya ada sexual abuse itu untuk anak-anak yang udah mulai pre-adolescent atau adolescent, hati-hati ya. Banyak trauma yang child abuse itu justru datangnya di IGD, dan itu banyak penyangkalan, keluarga menyangkal, pasien nggak mau ngomong ya, apalagi dia sebagai korban, apalagi si pelakunya ya. Jadi itu kejahatan yang sangat kita kita nistakan saat ini adalah child abuse, dan itu bisa kita lihat pada saat kondisi di IGD. Kemudian muskuloskeletal juga dari inspeksi palpasi gitu ya, tulang-tulang lihat apakah dislokasi. Jadi intinya adalah lihat ada deformitas apa tidak. Kemudian evaluasi diagnostik dari trauma ini ya. Ya sama seperti pemeriksaan laboratorium yang lain. Untuk penyakit infeksi ya, kita akan lihat apakah ada masalah atau gangguan dengan pemeriksaan darah lengkap, kemudian gangguan koagulasi, elektrolit dan yang lainnya. Kemudian juga penunjang radiografi, bisa radiografi polos, apakah pencitraan dengan ultrasonografi ataupun CT kardiotomografi, CT ya, tomografi atau MRI ya, imaging dengan magnetic resonance imaging itu ya, tergantung pada lokasinya. Nah, dan tempat yang kita tuju atau organ yang kita tuju. Pediatric trauma score ini cukup banyak dipakai di negara maju, dan saat ini mungkin di Indonesia memang sudah bisa dikerjakan di tempat kita sehari-hari ya, karena ini enggak susah, karena skor ini tidak memerlukan alat-alat canggih, hanya kita lihat berdasarkan berat badan, SBP itu systolic blood pressure ya, untuk menandakan gangguan hemodinamik ya, kemudian gangguan pernapasan atau jalan nafas airway, gangguan saraf CNS, open wound ada luka terbuka atau ada fraktur ya. Apabila pediatric trauma score-nya di bawah 8 itu dapat diberi di di tata laksana di Pediatric Trauma Center ini adalah ya sama seperti kayak IGD ya, itu rata-rata kan sekarang semua jadi trauma center, dan scoring ini katanya adalah prediksi untuk survivabilitas. Jadi kalau skornya di atas 8 itu harusnya mortality-nya besar. Kalau makin kecil dia mortality-nya makin tinggi gitu ya. Jadi kalau PTS di bawah 8 itu harus segera di tata laksana optimal di trauma center ya, minimal di IGD. Nah, pediatric trauma. Nah, ini kita lanjut berdasarkan organ regionya ya. Jadi kepala, kemudian tulang belakang, cervical spine ya. Tulang belakang tapi yang spine yang cervical ya, yang leher ya. Kemudian chest atau dada, kemudian perut atau abdominal, muskuloskeletal, dan nah ini the better abuse child yang saya sebut tadi. Head trauma luka, bukan luka, injury ya, atau trauma pada kepala. Injury selalu dikaitkan dengan perlukaan. Kalau trauma belum tentu. Ya itu perbedaannya. Jadi kalau ada tanya apa bedanya injury sama trauma, Dok, ya gitu ya. Trauma bisa blunt ya, atau bisa trauma benturan gitu ya. Bisa juga ada perlukaan. Nah, pada anak-anak, nah tadi kita sudah lihat datanya bukan ya. Jadi kecelakaan lalu lintas ya, kemudian child abuse dan jatuh itu yang paling banyak menyebabkan head trauma ya. Head trauma ini umumnya multisistem. Kenapa? Karena kita tahu otak kita, sistem saraf pusat kita mulai dari cerebral, cerebellum, dan medula oblongata atau batang otak itu adalah seperti layaknya motherboard ya dalam suatu sistem computerized ya. Motherboard itu tahu kan, itu adalah sistem pusat ya, sistem sirkuit pusat, sehingga apabila goncang terbentur, saya mohon maaf selalu mencontohkan misalnya itu motherboard komputer kita. Nah, kalau komputer meja gitu ya, yang kan ada motherboardnya bukan? Ya kalau di laptop sih ya laptopnya jatuh sekalian gitu. Tapi kalau komputer yang di meja itu kan ada motherboardnya. Nah, motherboardnya itu jatuh. Kalau motherboardnya jatuh, kita nggak bisa lihat apa-apa seringkali di layar, bukan?
Bahkan kalau kita ngetik tools-nya juga nggak muncul. Kenapa? Karena sistem yang ada di dalam sirkuit-sirkuit di motherboard itu bahasa Indonesianya apa sih? Sistem pusat dari komputer itu mengalami gangguan ya, kita nggak tahu, tergantung daerah mana yang kebentur, daerah mana yang wayarnya cabut gitu. Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada head trauma. Ya. Terus biasanya katanya di dalam kepala ini oleh karena dia dalam satu rongga tertutup, biasanya perdarahan nggak terlalu banyak nampak kecuali, nah itu ada luka terbuka atau scalp injury katanya, luka pada kulit kepala ya. Pada anak katanya gampang sekali terjadi pergeseran cairan dari pembuluh darah masuk ke dalam rongga subgaleal gitu ya. Nah, nah ini yang penting, perbedaan fisiologi pada head in trauma ya anak dan dewasa ya. Ini berdasarkan anatomi dan fisiologinya tentu. Nah, ini kita bicarakan fisiologinya. Ukuran otak itu ya pada usia 6 bulan pertama dan diikuti sampai usia 2 tahun itu relatif porsinya lebih besar dibandingkan orang dewasa. Ya, kalau kita kembali lagi ke fisiologi, ya fisiologi dasar, mudah-mudahan masih pada ingat semua. Satu-satunya organ atau sistem organ regional yang belum matang pada saat lahir, keluarlah seorang bayi dari perut ibunya, berubah dari fetus janin menjadi bayi, ya atau neo, ya itu adalah sistem saraf pusat. Dan sistem saraf pusat itu mengalami proses pematangan di luar tubuh ibunya. Jadi artinya apa? Perkembangan itu adalah golden period-nya 1000 hari bukan? Nah, sisa dari 1000 hari setelah 9 bulan itu atau 2 tahun itu ada di luar ibu, di luar perut ibu. Nah, jadi itulah timeline-nya. Jadi apa yang terjadi jika di dalam masa golden period pematangan susunan saraf pusat itu, si motherboard-nya itu ya, si computerized tubuh itu dalam hal ini otak kebentur, kemudian benjut, bukan hanya di luar tetapi di dalam ada perdarahan, ya ibaratnya ada wayar-wayar yang tidak tidak proper gitu ya, akan menyebabkan macam-macam, mulai dari kejang, mulai dari ada gangguan kompartemen cairan ya. Nah, kompartemen cairan itu adanya di apalagi ngajar ya. Kompartemen cairan tubuh itu adanya di mana? Di dalam otak itu ada 3. Maaf ya, saya terpaksa pindah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ya ini semuanya nanti kamu baca aja secara fisiologi ya. Jadi ada ruang-ruang ventrikel yang tentu dibanding dewasanya berbeda. Kemudian aliran cerebral atau cerebral blood flow itu juga berbeda ya, dari mulai infant, anak sampai dewasa, kemudian suturanya. Nah, ingat kan perkembangan otak itu berhenti di usia 2 tahun atau 1000 hari. 1000 hari pertama sejak pembuahan. Nah, jadi untuk menyediakan otak yang berkembang itu suturannya memang regang dari awalnya sampai nanti menutup dia rapat di usia 2 tahun. Nah, pada saat ini sangat rapuh tulang-tulang itu. Jadi kalau mengalami benturan sedikit saja, who knows, kita tidak tahu efeknya ya. Oke, jadi head trauma atau traumatic brain injury ini sangat-sangat penting ya. Nah, kalau ditanya kami sebagai ibu-ibu rasanya kalau punya bayi atau anak di bawah 2 tahun ingin sekali kita pasangkan helm di kepalanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti konsep apa? Konsep fearness. Enggak ada rasa takutnya. Sehingga karena tidak ada konsep fearness, dia loncat-loncat, dia main swinging, pluk kejeduk. Nah, pada saat kejeduk, nah inilah segala macam terjadi. Bisa terjadi benturan yang mild, ringan, sedang dan berat.
Nah, bagaimana cara menilainya? Menilainya pertama bisa dengan Glasgow Coma Scale. Udah lama banget ini, dari tahun 80-an. Di Glasgow, para ahli bedah saraf berkumpul untuk membuat suatu skala. Tapi ingat ya, sekali lagi saya katakan, ini hanya sangat viabel pada orang dewasa sebenarnya. Sehingga dibuatlah consideration untuk pediatrik. Jadinya seperti ini ya. Jadi ini mungkin bisa jadi agak berbeda dengan dewasa ya. Bagaimana menilainya ya. Mulai dari pembukaan mata. Nah, ini antara di atas 5 tahun dan di bawah 5 tahun pun ini dibedakan. Ya, nggak harus dihafal ya, cuman kalau lama-lama atau sering-sering kita kerjakan akhirnya jadi ingat sendiri ya. Intinya adalah makin besar nilainya itu makin baik gitu ya. Tapi kalau makin kecil berarti makin severe atau makin parah derajat benturannya itu atau derajat penurunan kesadarannya, sorry ya. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksana adalah sebaiknya tentu ada penunjang untuk melihat seberapa parah, seberapa severe kejadian dari injury itu ya. Bisa dengan kontras, tetapi biasanya kalau untuk melihat perdarahan saja tidak perlu kontras ya. Nah, peningkatan tekanan intrakranial ya itu bisa disebabkan karena benda yang terbentur itu mengalami odim, bukan? Itu adalah proses inflamasi. Apapun itu termasuk otak ya. Jadi jangan sangka kalau misalnya kepala terbentur nggak ada luka di luar ya, scalpnya atau kulit kepalanya intact baik, tetapi benturan di dalam disebabkan efek dari counterpart atau counter current. Jadi counter current itu gini. Bayangkan bahwasanya misalnya nih ya, mohon maaf, sistem di kepala itu seperti buah kelapa, mirip ya. Nah, kepala itu ya atau buah kelapa, cuma kamu bayangkan ada apanya, ada batok kelapa, itu sama dengan skeleton atau schedule atau sistem tulang-tulang kepala ya, kranium. Kemudian ada serabutnya ya kan. Nah, serabutnya itu mirip seperti apa? Mirip seperti kulit dan jaringan kulit dan rambut, ya enggak? Kemudian juga di dalam kelapa itu, buah kelapa kan ada daging yang putih ya. Nah, bayangkan itu sebagai massa otak. Ya, kemudian ada cairan ya. Cairan apa? Ya, liquor cerebrospinalis. Kalau buah kelapa kamu benturkan dari jarak ketinggian 1,5 meter ke bawah ke lantai, tek gitu, pecah nggak dia? Kemungkinan besar enggak ya, kecuali kalau rapid movement-nya itu cepat ya. Kelihatannya tidak pecah, tapi apabila kita buka, kita belah kelapa itu, di dalamnya udah gonjang-ganjing. Ya enggak? Dagingnya yang putih itu mungkin udah teraduk-aduk dengan cairannya. Kira-kira seperti itu, gampang sekali kalau kamu berpikir bagaimana dampak head injury itu. Ya, saya kira semua harusnya paham. Nah, kemudian akibat dari, nah itu tadi, brain swelling, kemudian bisa terjadi ruptur pembuluh darah tergantung daerah mana yang kena, akibatnya terjadi peningkatan intrakranial. Tata laksananya jadinya simptomatis saja tentunya, bukan? Ya, kalau tinggi tekanan intrakranial diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan cairan yang ada di dalam kranium itu, yaitu dia ekstra vaskular masuk ke dalam intravaskular dengan memberikan cairan yang hipertonik, sehingga cairan di ekstravaskular itu yaitu di dalam rongga atau cairan di SSP atau di otak itu tertarik masuk ke vaskular dan dibuang atau dieskresi melalui sistem clearance daripada ginjal. Kemudian juga kita tahu di otak itu adalah pusat pernafasan, pusat pengaturan tekanan darah, ya, pusat kesadaran dan lain-lain, dan pusat juga pengaturan respirasi tadi itu, sehingga pasien dapat cenderung mengalami gangguan hipoksia dan gangguan hypoperfusion. Ya,
Nah, ini City algorithm. Jadi ini mundur sedikit apabila kita lihat GCS ya. Tadi penilaian dengan Glasgow Coma Scale kan. Kalau dengan Glasgow Coma Scale-nya sekitar 14, anaknya nggak ada penurunan kesadaran gitu ya. Apakah perlu City gitu ya? Direkomendasi, tapi tidak apabila gitu ya. Apabila misalnya ada riwayat mekanisme injury dan lain-lain sebelumnya ya dari orang yang tadinya normal gitu ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai rekomendasi untuk algoritma pemeriksaan CT pada anak di bawah 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun, nah ini kita lihat apakah GCS-nya 14 atau di bawah itu ya, direkomendasi untuk CT misalnya ya. Kemudian apabila ada riwayat muntah, nah ingat ya, muntah yang kita tanya itu adalah muntah yang projektil ya. Apakah ada, ya itu menggambarkan adanya peningkatan tekanan intrakranial gitu ya. Nah, kemudian gambaran klinis dari trauma kepala ya. Nah, trauma kepala secara fisik di luar itu tadi yang kami sebutkan, lihat apakah ada injuri atau perlukaan di kulit kepala atau bahkan ada fraktur di tulang tengkorak, ada depres itu sampai melekuk begitu, atau di basis ya, basilar atau di vaskular gitu, atau penetration. Jadi bisa saja mungkin luka tertusuk, ada luka tusuk gitu ya. Kemudian adanya perdarahan di dalam otak, itu bisa di lokasinya di epidural, subdural dan lain-lain. Nah, faktor-faktor prognosis yang jelek itu ya apabila pertama gangguan hipoperfusi, ya biasanya pasiennya hipotensi, gangguan oksigenasi, hipoksia, kemudian gangguan metabolik, kemudian gangguan neurologik dengan terjadinya penurunnya refleks pupil, kemudian adanya multiple injury, terutama adanya injury di daerah dada, ya itu bisa terkena paru-paru atau bahkan nyerempet ke jantung. Fever menandakan sudah terjadi disregulasi cairan, dan juga kita harus tahu atau ingat lagi pusat pengaturan suhu ada di mana? Ada di otak ya. Sehingga bayi itu ya yang baru-baru belajar jalan belum sampai setahun, umur 11 bulan ya, merangkak-merangkak belajar berdiri, tiba-tiba kejeduk nggak ada apa-apa, terus nangis, nggak ada apa-apa, nangis-nangis, ketawa-ketawa lagi, tapi nggak lama kemudian dia demam. Nah, kamu langsung curiga, ini kepalanya kejeduk tadi, ini berarti berefek. Kenapa? Karena terjadi gangguan regulasi atau termoregulasi. Bahkan bisa jadi kejang kalau terjadi dampak yang lebih parah pada sarafnya ya. Nah, ini adalah konsep dari Monroe Kelly. Seharusnya semua sudah pada ingat pada waktu blok neuro ya. Jadi di otak itu ada 3 kompartemen. Jadi kompartemen otak, cairan cerebrospinal dan darah. Salah satu peningkatan volume dari satu komponen akan mengganggu komponen yang lain, akan menjajah komponen yang lain. Kenapa? Karena ketiga komponen atau kompartemen ini di dalam suatu ruang yang rigid, jadi tidak atau sangat kecil ekspansi keluar. Nah, tetapi ingat pada anak di bawah 2 tahun di mana suturanya tadi masih meregang, ingat kan tadi saya sudah bilang masih meregang, jadi kadangkala ya doktrin Monroe Kelly ini enggak muncul nampak dengan jelas. Sehingga gejala-gejala TIK atau peningkatan tekanan intrakranialnya itu enggak khas juga. Jadi pada anak di bawah 2 tahun enggak langsung tuh kamu lihat nanti ada yang muntah, projektil gitu ya, bonjol ubun-ubunnya gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena masih elastisnya sangkar dari doktrin Monroe Kelly ini. Nah, tetapi ada batasan di mana kita lihat peningkatan salah satu kompartemen ya, apa saja kompartemennya, terutama ini mungkin gumpalan darah atau massa, ini kita bisa lihat makin tinggi peningkatan kompartemen itu, yang tertekan apa? Yang tertekan itu CSF sama blood-nya. Kalau brain-nya sangat cukup rigid.
Jadi secara umum ya, apabila terjadi trauma atau head injury, compliance dari intrakranial walaupun ada doktrin Monroe Kelly tadi, tetapi yang sangat tertekan itu akibat massa atau proses desak ruang itu adalah apa? Cairan cerebrospinal ataupun vaskular, sehingga inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan neurologis dan peningkatan tekanan intrakranial pada bayi dan anak. Nah, ada yang tahu apa beda kontusio dengan konkusio? Konkusio. Ya, jawab dalam hati saja ya. Nanti setelah saya terangkan mungkin pada mengerti ya. Nah, kalau kontusio ini umumnya dia katanya di daerah frontal yang kena. Frontal itu mana? Depan kan? Nih, jidat ya. Jidat frontal kan? Nah, di sampingnya itu adalah temporal gitu. Jadi biasanya kalau kejedoknya di depan atau kalau misalnya ada iskemik katanya, walaupun pada anak nggak terlalu banyak kejadian iskemik ini. Nah, kita bisa lihat ini kalau CT-nya nih, CT dari daerah basis ya, basis kranii. Kita lihat di situ ada hematom, ada cerebral edema. Edema itu kita bisa lihat dari apa? Girusnya. Girus tahu kan? Penampakan daripada lekuk-lekukan otak itu, ya. Kemudian ada cairan yang lebih banyak di apa? Di ventrikelnya, sehingga ventrikelnya lebar-lebar. Prinsip daripada CT adalah dia makin hitam berarti itu cairan bukan ya. Nah, jadi kita bisa lihat cairannya banyak. Kemudian bahkan ada pneumocefalus, ada gambaran seperti udara yang masuk dari luar tuh ada tanda panahnya ya. Ya oleh karena ada luka terbuka masuk ke daerah ke dalam otak dan kita bisa lihat warna putih di sekelilingnya itu menandakan apa? Menandakan perdarahan. Ya, itu bukan tulang ya. Oke, nah ini layar-layarnya. Saya kira nggak usah diterangkan kalau ini. Ini menunjukkan lokasi-lokasi sehingga perdarahan itu nanti dinamakan berdasarkan lokasinya. Nah kalau dia di epidural namanya hematom epidural gitu ya. Nah kalau dia di bawah dura itu kan di atas dura atau epidural di bawah dura mater namanya subdural hematom. Nah dia sering sekali kalau subdural hematom ini umumnya spontan ya disebabkan teregangnya atau berdarah pecah spontan dari bridging vein ya. Nah, kemudian atau di dalam cerebral. Jadi intracerebral hemorrhage. Umumnya katanya di mana tadi disebut di mana? Jidat sama di daerah temporal. Bisa bilateral ya bisa juga unilateral ya. Bisa lihat nampak itu perdarahannya. Titik-titik. Nah, semuanya itu tadi kita sudah terangkan bukan dari doktrin Monroe Kelly. Adanya proses desak ruang oleh menekan dari ketiga kompartemen itu saling sikut-sikut yang karena dia berusaha untuk volumenya tetap dalam suatu ruang rigid gitu ya. Sehingga tekanan di dalam kranium itu ya disebut peningkatan ini adalah intracranial hypertension. Nah, bisa dihitung ya. Jadi CPP cerebral perfusion pressure itu sejatinya sama dengan MAP mean arterial pressure ya dikurang intracranial pressure. Mean arterial pressure itu sama dengan kalau di ICU kita pasang CVP central venous pressure. Jadi tekanan darah systolic blood pressure itu ya juga bisa menjadi indikasi atau indikator apakah sudah terjadi peningkatan tekanan di dalam otak. Sampai di sini paham? Paham ya? Sehingga di klinis, kalau kita mau melihat, tadi saya katakan, kalau bayi dan anak yang plastisitas otaknya masih cukup renggang, di mana suturanya belum menutup ya sehingga dia masih cukup elastis tanda kutip ya, peningkatan tekanan intrakranial itu bisa kita deteksi dengan memperkirakan ya CPP cerebral perfusion pressure itu yang merupakan pengurangan dari mean arterial pressure atau tekanan rata arteri ya yang konotasinya itu sama dengan tekanan vena sentral kalau di ICU dipasang itu di vena jugular atau subclavia dikurang intracranial pressure. Nah, secara klinis itu dia. Nah, hati-hati ya
makin tinggi tekanan di dalam intrakranial ini akan menyebabkan herniasi. Nah, biasanya pembunuh utama head injury itu adalah herniasi. Herniasi adalah penonjolan atau bonjolnya sesuatu daerah ke daerah yang lain mendadak. Itu hernia kan? Nah, tapi apabila terjadi di sistem saraf pusat, dalam hal ini di rongga otak, ya, bila terjadi herniasi jaringan otak dengan cepat, itu konteksnya adalah apa? Adalah kematian, ya. Saya lagi ngajar ya, di WA aja ya, ya. Oke. Nah, jadi apa herniasinya? Oh ya, herniasinya itu sama seperti tadi perdarahan, dia dinamakan bergantung lokasinya. Bisa diungkus, bisa diensefalik, bisa di herniasi dari lobus temporalis. Nah, umumnya ya makin cepat atau makin tinggi letaknya, makin dalam itu makin dahsyat ya, dalam hitungan menit sampai beberapa menit sampai belasan menit itu biasanya orangnya akan meninggal, bayinya akan meninggal, anaknya apabila tidak dikenali dengan cepat, ya. Oke, nah ini kalau di luar negeri, inilah yang kami sebut tadi, yang saya sebut di luar negeri, ya, di high income country mereka punya ini semuanya. Dengan apa? Dengan untuk menghitung, misalnya dengan alat ya macam-macam, pakai suntik Camino, ada namanya Richmond bolt, ventriculostomy. Nah, sekarang sih udah mulai teman-teman bedah saraf sih sebagian sudah punya ini, jadi bisa memonitor sehingga secara dini bisa dideteksi ini naga-naganya mau herniasi, gitulah kira-kira ya. Jadi make sense bukan apabila kejadian trauma di negara maju bisa lebih banyak yang survive. Kenapa? Karena mereka bisa mendeteksi lebih dini, lebih cepat tanda-tanda kegawatan yang mengancam nyawa atau life threatening. Salah satunya ini tadi, menghindari terjadinya herniasi akibat hipertensi intrakranial dengan apa? Memonitor intrakranial pressure. Nah, alat-alat beginian nih yang kita belum terlalu banyak punya, dan juga mungkin ya skill untuk menilai dengan alat itu yang belum ada, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai apabila kita punya alat tadi, ya. Di atas itu kalau pakai alat, ya, tapi kalau di bawah kita memperkirakan. Nanti saya katakan memperkirakan dengan apa? Dengan menghitung atau CWP, ya, cerebral apa tadi perfusion pressure sama dengan mean arterial pressure dikurang intracranial pressure. Nah, inilah dia CPP yang saya katakan ya. Jadi kalau kita punya alat itu tentu sangat baik untuk memonitor supaya tidak terjadi apa. Nah, ini lokasinya. Jadi kalian bisa lihat-lihat yang mana yang saya sebut tadi berdasarkan lobus temporalis kah dia, diungkal kah dia, apa di medullary atau pontin gitu ya. Nah, ini pengulangan lagi nih supaya lebih jelas aja sih. Ya. Nah, sekarang bagaimana tata laksananya? Izin, Dok. Udah mau jam 4 ya? Habis ya? Ada kelas lain, Dok. Ai Makjang. Ini baru satu nih. Nah, mau tambah lagi nggak? Ini kan memang saya telat sih. Atau ini saya bagikan dulu ya. Kalau memang tidak ada kelas lain, ini cuma sampai high trauma loh. Jadi ada setelah head itu tentu ada chest, ya, ini ya, ada chest, thoracic dan chest, kemudian ada abdominal, ya, oke, muskuloskeletal, baru terakhir apa tadi, child abuse, ya. Oke, saya kira kalau itu begini aja deh, saya beri bahannya sama Pak Ketua, ya kan. Nanti Ketua akan lihat kalau memang masih perlu kita ketemu lagi, tapi bilang dulu, janji dulu, ya. Dok. Baik, Dok. Sementara ini kita selesaikan karena pas 1 menit lagi kalian mungkin ada masuk kelas lain, ya. Iya, Dok. Ya, mohon maaf saya tadi